Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Vika Saputri dengan NIM 21710127 dari kelas 6D Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelayakan studi bisnis yang berjudul aspek lingkungan hidup, yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha yang dilakukan sekarang atau baru terlihat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum usaha yang dijalankan, studi tentang dampak lingkungan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicari jalan keluarnya. Untuk mengatasi studi ini dinamakan analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu AMDAL. AMDAL menurut peraturan tahun 1999 pasal 1 telah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting di suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain adalah teknik untuk menganalisis apakah usaha yang akan dijalankan akan berhasil di lingkungan atau tidak, dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif untuk pencegahannya. Kegunaan AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. AMDAL bukan proses yang berdiri sendiri, melainkan dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting menyeluruh dan utuh perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungan yang menggunakan dokumen besar. Yang kedua, peran AMDAL dalam pengelolaan usaha. Peran AMDAL dalam pengelolaan usaha lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan lebih disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. Peran AMDAL dalam pengelolaan proyek yaitu salah satu, studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan. Dampak negatif yang timbul jika tidak dilakukan: yang pertama, terhadap tanah dan kehutanan; yang kedua, terhadap air; yang ketiga, terhadap udara; yang keempat, terhadap karyawan; dan yang kelima, terhadap masyarakat sekitar. Seterusnya yaitu komponen AMDAL. Komponen AMDAL terbagi menjadi 5, yaitu analisis ini menghasilkan 5 dokumen. Yang pertama, PIL, yaitu penyajian informasi lingkungan; AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan; RKL, yaitu rencana kelola lingkungan; KA, yaitu kerangka acuan; dan yang terakhir RPL, yaitu rencana pemantauan lingkungan. Sekian dari penjelasan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.